Ada Harita Nikel, silakan. Terima kasih Pak Hendra, saya juga Hendra Todi namanya. Baik, saya nanti sambil paparan juga dan juga menjawab terhadap beberapa tadi penanya ya. Oh iya, ya. Gini, kita perlu sama-sama mengetahui dulu kalau kita bicara industri, ya ada industri pertambangan, jadi hanya menambang saja, tidak melakukan hilirisasi. Terus kemudian ada melakukan hilirisasi. Nah, hilirisasi itu ada dua. Satu itu di dalam wilayah, tadi ada pertanyaan kan dari CNDR ya, ada di dalam wilayah UP, ada satu di luar UP. Ya, dalam luar UP itu biasanya di industri atau di dalam kawasan industri. Nah, karena kalau kita bicara dekarbonisasi, itu juga suka misleading yang diarahkan ke tambangnya, ya, tambangnya. Kalau kita lihat pada dua daerah yang terpisah, jadi industri di industri, di tambang bagaimana? Kita lihat pada aturan peraturan yang ada ya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Terus kemudian yang kedua, kalau kita bicara reklamasi tadi dari Vale, rekan saya dari Vale, Pak Budiansa sudah jelaskan kaitannya dengan reklamasi bentuk lain. Ya, intinya gini, kalau dalam IUP itu ada siapa penanggung jawabnya? Dalam peraturan jelas di peraturan pertambangan, ya, penanggung jawab untuk kesehatan, safety dan lingkungan itu adalah KTT. Ya. Nah, bagaimana bertanggung jawabnya KTT, terus kemudian siapa yang di hilirnya. Nah, itu harus jelas, ya. Dan selalu jangan lupa kita ini kalau berkaitan dengan dekarbonisasi, RPL, itu semua sudah tertuang dulu di AMDAL-nya. Dokumen lingkungan ini pertanyaan karena biasanya Pak Hendra akan bertanya dokumen lingkungannya bicara apa, ya. Nah, saya sambil menyampaikan bagaimana pertambangan ini tidak lagi bisa hanya menambang seperti itu saja tanpa mempertimbangkan masalah kita bicara keberlanjutan, ya. Dan pertanyaannya adalah emangnya tambang ada keberlanjutan, ya. Nah, yang dikatakan keberlanjutannya ini apa? Nah, ini yang selalu menjadi sorotan di publik. Baik, sekalian saya mengenalkan kegiatan kami di Pulau Obi, ya. Walaupun kegiatan kami ini hanya mengcover sekitar 6.500 hektar dari wilayah Pulau Obi yang hampir 2.500 km persegi, ya. Tapi dalam perencanaan pun kita mempertimbangkan sekitar daripada kegiatan area tambang dan industri, ya. Di Pulau Ubi ada 5 kecamatan, ada 34 desa, ya, dan penduduknya itu menjadi perhatian kita sebelum kita melakukan pengembangan, baik itu penambangan maupun hilirisasinya. Kebetulan di kami itu ada tambang, ya, dan ada pabrik, ya. Pabriknya ada sekitar 5 pabrik, ya, 3 pabrik untuk memanfaatkan saprolit di bagian bawah, terus kemudian 2 pabrik untuk memanfaatkan limonit, ya. Dan kita mulai ketahui bahwa limonit mulai dimanfaatkan di Indonesia sejak tahun 2021. Kebetulan kami yang pertama menggunakan bahan baku limonit sebagai bahan baku untuk baterai mobil listrik. Nah, kalau kita bicara bisnis overview dulu ya, dikaitkan dengan keberlanjutan nantinya, adalah kita ini di awal kita udah bicara dari hanya upstream penambangan, ya, kemudian midstream dan downstream. Nah, di Pulau Obi ini sudah 2,
ya, baik ini penambangan yang untuk saprolit dan limonit, kemudian eh, di hilirnya itu pabrik, ya, baik pabrik untuk bahan baku stainless steel maupun bahan baku untuk baterai mobil listrik. Kalau kita bicara baterai mobil listrik, tentunya kalau kita pakai menggunakan baterai dengan jenis nikel, mangan kobalt (NMC), maka dia akan baterai itu bisa di recycling. Ya, agak berbeda dengan yang beredar sekarang banyak di pasar yang LFP, ya. Itu yang agak berbeda. Kalau yang ini hampir lebih dari 90% dari baterai itu bisa di recycle. Ya. Nah, apa yang ada di Pulau Ubi adalah selain tambang, kemudian di dalam supply chain-nya itu kami bangun pabrik. Pertamanya itu adalah untuk ferronikel. Ferronikel sudah dari 2016 akhir dibangun. Kemudian ada bangun lagi pabrik ini dan juga HPAL yang memanfaatkan limonit tadi. Nah, produknya kalau kita bicara HPAL itu 120.000 ton nikel, ya, per tahun. Kemudian yang RKF itu 100 saat ini 120.000 juga, ya, dan akan tambah sekitar 185.000 ton yang diharapkan selesai di akhir tahun 2026. Ya, saat ini baru jalan 4 line untuk yang sedang kami bangun. Nah, ini semua kami mengikutnya adalah berdasarkan efisiensi penambangan. Menambang limonit bagian atas, menambang saprolit, dan ini bisa masuk. Sehingga pertimbangan pembangunan hilirisasi itu harus mempertimbangkan juga tambangnya bisa suplai seperti apa. Sehingga waktu menambang, kita tambang limonitnya, masuk ke pabrik yang HPAL, kita tambang saprolitnya masuk ke pabrik RKF. Jadi satu kali, ya, penambangan, sehingga stripping rasionya rendah, ya, dengan cara itu ya, ini ya. Nah, untuk nikel biasanya ini yang kita ketahui, ya, di hilirnya udah banyak beredar, ya, dari zaman dulu malah kan. Begitu stainless steel dikenal, ya sudah ada sumbernya berasal dari nikel ini, ya. Dan selama ini kebutuhan ini masih ada sampai ke depannya, maka kebutuhan akan nikel akan besar, ya. Banyak di luar bicara dikaitkan nikel dengan mobil EV, ya, electric vehicle. Nggak juga, paling besar itu adalah ini, produk-produk daripada stainless steel ini yang paling besar. Ya, sampai ke depan pun berdasarkan estimasi di pasar dunia, kebutuhannya hampir 60% dari kebutuhan nikel itu adalah untuk kebutuhan stainless steel. Ya. Nah, ini yang kebutuhan kalau kita bicara limonit, ya. Kita bicara limonit dari upstream sampai downstream. Bicara baterai, maka kita bicara supply chain-nya itu dari mulai processing sampai kemudian battery pack sampai ke bahkan ke recycling. Ya. Harapan kita juga ada semua itu dibangun di Indonesia. Saat ini yang di Indonesia baru ada adalah sampai di sini. Sampai di nikel sulfat, ya. Nikel sulfat, kobalt sulfat. Ya, itu yang baru ada di ya, dan saya yakin pembangunan sampai ke prekursor maupun baterai itu akan terjadi. Nah, kemudian kita bicara masalah produk. Kalau kita bicara dengan produk, maka kita bicara juga terkait dengan HSE-nya. Nah, HSE-nya ini apa? Ya, kita harus punya dulu core principle-nya apa. Core principle-nya di situ menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pekerjaan sejalan dengan operasional tambang. Ya, nah, di sini core principle-nya tentunya kita selalu bangun memikirkan pada zero harm to people, zero major environmental incident, ya. Kemudian tentunya compliance dengan peraturan. Beyond-nya apa? Nah, ini tantangannya nanti akan saya sampaikan bagaimana beyond regulation yang harus kita lakukan mengingat pasar dunia.
Ya, nikel tidak lagi hanya untuk bicara di Indonesia, kita bicara pasar dunia. Kenapa? Lebih dari 62% pasar dunia nikel itu berasal dari Indonesia. Ya, dengan demikian kita tidak bisa hanya sebatas sampai peraturan saja. Ya. Ini saya sampaikan mungkin di sebelah kiri kita bicara, saya punya framework terkait dengan sustainability, di mana ada 3 komponen terkait dengan climate change, good government, human right, nanti terkait dengan pertanyaan 3 pertanyaan tadi, ya bapak-bapak tadi. Saya jabarkan saja di kaitan pertama dengan water management, ya. Kalau udah masalah air, ini udah kalau di industri nikel ini menjadi major. Kenapa? Ini Pak Hendra dari geologi, ada rekan-rekan juga dari geologi. Terbentuknya nickel laterite itu kebanyakan dari mana? Pelapukan dari batuan ultramafik yang lebih disebabkan oleh curah hujan. Jadi rata-rata kalau daerah nikel itu punya curah hujan tinggi. Begitu nambang, begitu pula pertimbangkan bagaimana melakukan pengelolaan airnya, ya. Sehingga kita harus membangun dari sisi drainase, terus dari upstream, ya, upstream, drainase, check dam, terus kemudian sampai ke kolam-kolam sedimen. Nah, begitu kita bangun, ditambang. Kemudian begitu kita tambang turun ke hilir, ya tadi seperti saya sampaikan, begitu turun ke hilir, maka tantangan untuk lingkungan sudah nambah. Apa? Karena lebih dari 80% daripada ore yang masuk ke pabrik itu menjadi waste. Ya, baik itu di RKEF maupun itu di asfal. Sehingga begitu kita hilirisasi, maka kita sudah harus mempertimbangkan bagaimana mengelolakan. Ya, kalau saya lebih suka mengatakan bukan waste, saya lebih menggunakan sebagai SHP, sisa hasil produksi, karena itu punya manfaat. Kalau kita berpikir bahwa waste itu akan ada manfaatnya, maka kita akan berpikir dari sisi positif. Sisi positifnya apa? Dari teknologi, lingkungan, ya ekonomi. Itu akan kita menjadi pertimbangan. Contohnya adalah kami bikin daripada slag nikel itu kita bikin batako, kita bikin jalan, ya. Nah ini hampir seluruh pabrik yang kami bangun di area termasuk fasilitas daripada infrastruktur ataupun camp itu dibangun dengan menggunakan slag nikel ini. Kalau dulu masih limbah B3 sehingga harus perlu izin, ya. Sekarang sudah non limbah B3, tapi ada di bawah di sampingnya terdaftar, ya, ada embel-embelnya, walaupun non limbah B3 terdaftar. Persyaratannya sama dengan limbah B3. Jadi ini tantangannya dari KLH belum datang ya. Siapa? Ya, jadi begitu kita ini dari limbah B3 menjadi non limbah B3, ya kita mengajukan, tentunya dengan pengujian, ya pengujian secara ilmiah. Makanya ini bisa begitu keluar dari limbah B3, maka ini pemanfaatannya jadi luar biasa. Tapi jangan lupa pemanfaatan slag nikel itu harus tercatat dan dilakukan kajian di AMDAL, ya. Kami juga pakai sebagai artificial reef, ya. Artificial reef kami lakukan dengan menggunakan slag, ya. Dengan ini kalau slag artificial reef ini enggak ini aja sih kecil-kecil karena supaya community nanti bisa ngangkatnya lebih mudah, ya. Nah, kalau kita bicara reklamasi, balik lagi dengan reklamasi, bagaimana jaminan reklamasi? Di peraturan tadi ya, Pak, jangan lupa jaminan reklamasi, walaupun diatur di dalam peraturan jaminan reklamasi itu wajib kita masukkan di dalam deposito, ya. Tapi kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab.
ya. Jadi yang jaminan reklamasi itu kalau kita tidak bisa lakukan maka diserahkan ke pihak ketiga. Ya, begitu ya Pak Hendra ya. Jadi pihak ketiga nanti akan melaksanakan. Tapi kalau dananya kurang, maka perusahaan wajib menambahkan. Di pasalnya itu ada ya Pak. Jadi walaupun kita memasukkan sebagai jaminan reklamasi, bukan berarti udah tenang aja gitu. Tetap tadi dari Vale mengatakan ya. Jadi itu sudah menjadi satu komitmen bagi perusahaan begitu kita menambang maka mengembalikan. Nah, ada tambahan di sini bagaimana kita bicara tadi masalah dekarbonisasi. Begitu membuka lahan, tentunya kita harus nilai dulu tanaman ataupun habitat yang ada di sana itu. Apakah berpengaruh terhadap dampaknya terhadap pengelolaan lingkungan nantinya, ya, itu. Mungkin saya sampaikan di sini tadi, Pak. Nah, yang kami lakukan di sini, kami melakukan studi radiusnya 50 km dari project area sampai 50 meter. Jadi hampir 10 OB kalau di kami itu lakukan identifikasinya untuk memastikan. Kalau kita lihat di sini ada standarnya IFC Performance Standar 6. Ya, kalau menggunakan standar IFC. Nah, di sini kita lihat apakah area project itu adalah area project yang critical habitatnya ada atau enggak. Gitu ya. Nah, ini yang kita bicara masalah beyond compliance. Kalau di aturannya kita hanya wilayah IUP saja, tapi kalau kita beyond compliance itu harus dilakukan seperti